Aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran ini dan menghancurkan legenda takdir. Kata Yuan Xin, penuh percaya diri. Takdir tidak dapat dipatahkan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdir. Bahkan kelahiran dan kehancuran dunia memiliki takdirnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kekacauan juga diselimuti oleh takdir. Mandat surgawi berbicara, dan pakaiannya lebih putih dari salju, tidak ternoda oleh debu. Kamu tidak dapat mengendalikan takdirku. Nasibku ada di tanganku, bukan surga. Bukan hakmu untuk membunuh. Yuan Xin meledak, dan sosoknya seperti hantu saat dia bergegas menuju Tianming. Hukum kekacauan memenuhi udara, dan tinju dewa yang kacau meledak. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Tianming berbicara lagi, seolah-olah kata-katanya adalah hukum. Saat dia berbicara, semua jenis petir, api, es, air beracun, pedang, dan hal-hal lainnya dilemparkan ke Yuan Xin. Bang, bang, mati. Yuan Xin mengayunkan tinjunya, dan semua petir dan api hancur. Tianming, kau tidak perlu mengujiku. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Yuan Xin melangkah ke arah Tianming. Aura dua hukum nomologis terpancar dari tubuhnya. Dua hukum nomologis itu menyatu dan dia melancarkan pukulan. Jelajahi awal data ini di N0V pangkat Elbin. Boom! Kekuatan tinju itu menekan ke depan, lebih kuat dari kekuatan tinju Baode. Teknik takdir yang hebat. Tianming tidak lagi mencoba menyelidiki dan menggunakan kemampuan ilahi hukum takdir. Dia mengulurkan jari dan mengarahkannya ke depan. Seberkas cahaya meledak seperti sinar cahaya dan pedang ilahi, meledak ke arah Yuan Xin. Boom! Kekuatan tinju Yuan Xin hancur, dan cahaya takdir terus meledak ke arah Yuan Xin. Hancur! Tinju Yuan Xin terus berayun. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan, menghancurkan ruang. Cahaya takdir telah diblokir dan akhirnya dikalahkan. Dia memblokirnya. Yuan Xin memang kuat, seseorang berseru. Sebelumnya, selama Tianming menggunakan teknik takdir agung, tidak ada yang bisa menahannya dan langsung dikalahkan. Bahkan seseorang sekuat Baode tidak bisa menghalanginya. Namun sekarang, Yuan Xin telah menghalangi cahaya takdir. Mungkin, kehendak surga benar-benar bisa melawan kehendak surga. Namun, tubuh Tianming seperti ilusi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Takdir telah menentukan bahwa aku tidak akan dikalahkan. Tidak peduli apa yang kau lakukan, itu tidak ada gunanya. Sungai takdir, keluarlah. Tianming berbicara, dan sebuah sungai besar muncul di bawah kakinya. Ini bukan karena hukum nomologisnya telah mencapai kesempurnaan dan membentuk sungai yang panjang, tetapi karena itu adalah sungai takdir yang legendaris. Nasib semua makhluk hidup di dunia, nasib setiap orang, ada di sungai takdir. Nasib setiap orang sudah ditentukan sejak lahir. Tianming berdiri di sungai takdir, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Boom, boom, Yuan Xin terus mengayunkan tinjunya, mencoba menerobos sungai takdir. Namun, ketika kekuatan tinjunya mengenai sungai takdir, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Segala sesuatu di dunia ada di sungai takdir, dan kamu tidak terkecuali, Yuan Xin. Tianming berbicara dan mengulurkan tangan. Dia meraih sungai takdir dan sebuah sosok muncul. Itu, semua orang terkejut, karena sosok yang direnggut Tianming dari sungai takdir itu persis sama dengan Yuan Xin, tetapi dapat dilihat bahwa itu hanya ilusi. Kamu ditakdirkan untuk dikalahkan, bisik Tianming dan menunjuk jarinya. Seberkas cahaya melesat keluar dan mengenai hantu itu, meninggalkan lubang besar di dada hantu itu. Pada saat ini, tubuh Yuan Xin bergetar hebat seolah-olah dia telah mengalami serangan yang mengerikan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya, dia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Semua orang melihat lubang berdarah muncul di dadanya, dan darah mengalir keluar. Kerumunan itu tersentak. Hukum takdir terlalu aneh. Tianming hanya mengambil gambar yang tampak persis seperti Yuan Xin dari sungai takdir. Ketika dia menyerang gambar itu, Yuan Xin sebenarnya telah terluka. Mereka yang menentang takdir akan dihukum. Tianming terus berbicara dan menunjuk dengan jarinya lagi. Sosok ilusi itu tertusuk lagi. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat dan dia terus mundur. Luka lain muncul di tubuhnya. Pemandangan itu sunyi. Ini terlalu aneh. Terlebih lagi, mandat surgawi terlalu kuat. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Kemudian, Tianming terus menyerang. Setiap kali dia menyerang,
Yuan Xin harus mundur, dan luka muncul di tubuhnya. Pada akhirnya, Yuan Xin memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Baiklah, pertarungan ini berakhir di sini. Yuan Xin, kau kalah. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu berdiri dan menghentikan duel. Ia takut luka Yuan Xin akan terlalu serius dan memengaruhi pertarungan selanjutnya. Yuan Xin sedikit tidak rela. Pada akhirnya, ia menggertakkan giginya dan meninggalkan ring pertarungan. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia bukan tandingan Tianming dan tidak bisa menjadi nomor satu di dunia. Aku belum cukup kuat. Aku ingin menjadi lebih kuat. Legenda mengatakan bahwa kitab suci kekacauan mencatat semua jenis kekuatan super yang mengerikan berdasarkan hukum kekacauan. Aku harus mendapatkannya. Yuan Xin tidak mau menyerah. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Selama dia bisa mendapatkan kitab suci kekacauan, dia akan mampu mengalahkan Tianming dan menjadi nomor satu di dunia. Tianming adalah nomor satu di dunia, tidak ada yang bisa menyainginya. Mulailah perjalanan ke awal di N0V Tagar Elbin. Peringkatnya cukup jelas. Tianming adalah yang pertama dan Yuan Xin adalah yang kedua. Sayang sekali Lu Ming hanya seorang calon kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia mungkin bisa bersaing dengan Tianming. Tidak banyak, jika Tianming unggul satu langkah dan dia hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya khawatir Lu Ming tidak akan pernah menjadi tandingan Tianming. Kerumunan itu berdiskusi. Pada akhirnya, seseorang yang memusuhi Lu Ming angkat bicara dan dengan sengaja meremehkan Lu Ming, menyebabkan Lu Xiangxiang, Pao Pao dan yang lainnya melotot padanya. Di ronde ketujuh, setelah pertarungan antara Tianming dan Yuan Xin, pertarungan berikutnya tidak terlalu mengejutkan. Mereka yang diharapkan menang semuanya menang. Lu Ming juga menang. Dia tidak punya hati nurani dalam pertarungan ini. Biksu yang tidak bermoral itu berlama-lama. Setelah bertukar beberapa jurus dengan Lu Ming, dia langsung mengakui kekalahannya. Lu Ming, kau orang aneh. Kupikir aku bisa menekanmu setelah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bukan tandinganmu. Biksu yang tidak bermoral itu memasang ekspresi getir. Hei, apa yang kau katakan? Apa maksudmu dengan tidak normal? Ini bakatku, mengerti. Lu Ming meliriknya sekilas. Rambutku. Wu Liang berhenti bicara dan minggir. Setelah ronde ketujuh berakhir, lelaki tua berambut putih itu membiarkan semua orang beristirahat selama 3 hari. Mereka akan bertarung lagi setelah 3 hari. Ini karena beberapa orang, seperti Yuan Xin, terluka, yang akan memengaruhi kekuatan tempur mereka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan semua orang telah pulih ke kondisi puncak mereka. Lu Ming, lawan Yuan Xin. Begitu ronde ke-8 dimulai, lelaki tua berambut putih itu merilis pertarungan yang paling penting. Sejujurnya, semua orang menantikan pertandingan ini. Ini karena ini adalah pertarungan antara dua putra Chaos, dan juga pertarungan antara tempat kedua dan ketiga. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Lu Ming tidak akan menjadi tandingan Yuan Xin karena kemampuan yang ditunjukkan Yuan Xin sebelumnya terlalu mengejutkan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara dua putra Chaos, yang merupakan pemandangan langka. Mata Yuan Xin dipenuhi dengan cahaya berapi-api saat dia melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming juga melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming, kali ini, aku akan membuatmu kalah total. Yuan Xin melotot ke arah Lu Ming dengan tatapan dingin. Maaf, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Tidak ada yang pernah bisa melampauiku setelah dikalahkan olehku, bahkan kamu. Lu Ming tersenyum tipis. Yuan Xin melancarkan beberapa pukulan dan menghancurkan jari kekacauan kesengsaraan. Namun, pada saat ini, Lu Ming telah tiba. Ia menyerang dengan telapak tangan Dewa Kekacauan secara berurutan, dan dalam sekejap, ia telah menyerang ratusan telapak tangan. Yuan Xin mengayunkan tinjunya dan bertarung dengan Lu Ming. Kedua sosok itu bergerak tanpa hambatan saat mereka terlibat dalam pertempuran hebat. Untuk sementara waktu, sulit untuk menentukan pemenangnya. Hukum kekacauan merasuki seluruh panggung. Yuan Xin sangat kuat. Ia adalah kaisar ilusi bintang 2 puncak. Dalam hal kultivasi, ia jauh lebih kuat dari Lu Ming. Namun, tubuh dan energi Sein Lu Ming telah ditempa 5 kali. Selain itu, ia memiliki 2 pepatah pamungkas dan 3 pepatah jalur raja. Dengan penggabungan ketiga pepatah, ia telah sepenuhnya menebus kurangnya kultivasi.
Lu Ming benar-benar kuat. Ia benar-benar dapat bersaing dengan Yuan Xin. Namun, Yuan Xin masih memiliki keterampilan rahasia yang belum ia gunakan. Lu Ming ditakdirkan untuk kalah. Seseorang angkat bicara dan mengakui kekuatan tempur Lu Ming. Namun, dia merasa Lu Ming tetap akan kalah. Yuan Xin, keluarkan kekuatan tempur terkuatmu. Ini tidak cukup, kata Lu Ming di tengah pertempuran. Karena kau ingin merasakannya, aku akan menghancurkanmu. Tubuh dewa yang kacau. Yuan Xin mengeluarkan raungan panjang, dan hukum kekacauan mendidih. Tubuhnya tampak telah berubah menjadi batu kekacauan. Setelah melakukan keterampilan rahasia ini, kekuatan tempur Yuan Xin meningkat pesat. Dia melemparkan pukulan dan beradu dengan Lu Ming. Bang! Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 5 hingga 6 langkah. Bang! Bang! Yuan Xin memanfaatkan situasi untuk mengejar dan menyerang. Dia terus meninju dengan kedua tangan, memaksa Lu Ming mundur. Lu Ming, kau bukan tandinganku. Serahkan kitab suci kekacauan. Teriak Yuan Xin, dan serangannya liar. Mengapa kau begitu cemas? Tampaknya terhadapmu, 3 jenis hukum masih sedikit kurang. Kalau begitu 4 jenis hukum saja. Saat dia berbicara, aliran hukum lain mengalir keluar dari tubuh Lu Ming dan menyatu dengan 3 jenis hukum sebelumnya. Saat berikutnya, aliran hukum 4 warna muncul di tubuh Lu Ming. Setelah menyatu dengan 1 hukum lagi, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan bertukar pukulan dengan Yuan Xin. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan mereka mundur. Namun, Lu Ming mundur 2 langkah, sementara Yuan Xin mundur 4 langkah, 4 jenis hukum. Lu Ming sebenarnya telah memahami 4 jenis hukum. Ya Tuhan, itu adalah hukum melahap. 2 hukum tertinggi dan 2 hukum jalur raja. Ini benar-benar menantang surga. Ini terlalu mengerikan. Semua orang terkejut, dan seseorang berteriak. Alasan utamanya adalah karena itu terlalu mengejutkan. Sebelumnya, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan menahan diri. Dia tidak hanya menguasai 2 pepatah utama, tetapi dia juga telah memahami 2 pepatah jalur raja lainnya, yang keduanya telah disempurnakan. Berapa umur Lu Ming? Bagaimana dia berkultivasi? Banyak orang tidak bisa tetap tenang, dan bahkan banyak kaisar tercengang. Guru tidak terkalahkan. Guru pasti menang. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berteriak kegirangan. Luo Tianyi, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming tidak normal, mereka tidak menyangka dia begitu tidak normal. Sungguh aneh. Apakah kau ingin aku hidup? Wajah biksu yang tidak bermoral itu menjadi semakin pahit. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mereka yang memiliki dendam terhadap Lu Ming, seperti keluarga Hang, keluarga He, Sekte Surga Daluo, keluarga Wan, klan Gagak Emas, dan kekuatan lainnya, membelalakan mata mereka karena tidak percaya dan takut. Semakin kuat Lu Ming, semakin takut mereka. Yuan Xin sendiri juga sangat terkejut. Dia juga telah memahami jenis hukum nomologi kedua dan tahu betapa sulitnya memahami hukum nomologi lainnya. Akan lebih sulit lagi untuk menggabungkannya. Dia hanya berhasil di dunia itu. Namun, Lu Ming tidak hanya menguasai 2 prinsip utama, tetapi dia juga telah memahami 2 prinsip jalur raja lainnya. Dia telah memahami 4 dari semuanya dan telah menyempurnakannya. Dia telah menggabungkannya bersama-sama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan dengan kecerdasannya, dia masih terkejut. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 4 jenis hukum? Aku akan tetap mengalahkanmu. Yuan Xin mengeluarkan lolongan panjang dan menyerang Lu Ming dengan aura yang mengesankan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, seolah-olah dia terbuat dari batu kekacauan. Dia kuat dan abadi. Bang! Lu Ming melangkah maju dan menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan untuk menghadapi Yuan Xin. Bang! Bang! Arena pertarungan bergetar lagi. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Namun, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui Yuan Xin setelah dia menggunakan 4 jenis hukum. Semakin banyak hukum yang dia gabungkan, semakin kuat kekuatannya, melipat gandakannya. Setelah lebih dari 50 gerakan, Yuan Xin benar-benar tidak diuntungkan. Dia dipaksa mundur oleh Lu Ming. Yuan Xin sangat marah. Dia meraung dan melawan Lu Ming tanpa rasa takut. Periksa asal data ini, yang sangat terkait dengan N0V Elbin.
Dia tidak boleh kalah. Kali ini, berbeda dari penilaian Sekte Hunyuan. Kali ini, itu adalah pertempuran sungguhan. Mereka menggunakan semua kekuatan tempur mereka tanpa menahan diri. Itu juga merupakan pertempuran antara putra kekacauan. Jika dia kalah dari Lu Ming, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan warisan dari Chaos Tear. Selain itu, dia harus hidup dalam bayang-bayang Lu Ming selama sisa hidupnya. Ini akan menjadi pukulan fatal bagi jalan bela dirinya. Lu Ming, aku tidak akan kalah jika kau tidak bisa menghancurkan tubuh ilahiku yang kacau. Tetua berambut putih itu berkata. Yuan Xin akhirnya berhenti dan menatap Lu Ming dengan sangat enggan. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Setelah kekalahan hari ini, kau tidak akan pernah menjadi tandinganku. Selain itu, kau tidak layak mengendalikan kitab kekacauan. Lu Ming melirik Yuan Xin dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Tubuh Yuan Xin gemetar, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah itu, kompetisi berlanjut. Namun, pertandingan berikutnya semuanya sesuai dengan harapan semua orang. Tidak ada yang mengejutkan. Semua orang menantikan babak final. Babak ke-9, babak terakhir. Setelah babak ini, masing-masing dari 10 dari mereka telah bertarung melawan 9 lainnya. Di babak ke-9, Lu Ming akan melawan takdir. Sebelum ini, tidak ada yang memiliki harapan untuk pertempuran ini. Mereka berpikir bahwa Tianming pasti akan menang. Namun, setelah Lu Ming mengalahkan Yuan Xin, semua orang berubah pikiran. Setidaknya, Lu Ming telah mengalahkan Yuan Xin dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan takdir. Setelah ronde ke-8 berakhir, mereka beristirahat sejenak, dan ronde ke-9 segera dimulai. Di ronde terakhir, tetua berambut putih itu tampaknya sengaja meninggalkan pertempuran antara Lu Ming dan Tianming sampai akhir. Semua orang ingin bertarung tetapi mereka hanya bisa menunggu pertempuran sebelumnya berakhir. Tidak ada kejutan dalam pertempuran sebelumnya. Pada saat pertandingan sebelumnya berakhir, semua orang sudah tahu peringkat kali ini. Selain tempat pertama dan kedua, yang masih belum diketahui, peringkat lainnya telah dikonfirmasi. Tempat ketiga, Yuan Xin. Dia hanya kalah dari Lu Ming dan Tianming. Tempat keempat, Bao De. Tempat kelima, Gelembung. Tempat keenam, Biksu yang tidak bermoral. Tempat ketujuh, Cek. Di tempat kedelapan, Yun Hao Ge. Tempat ke-9, Iblis Kuno. Tempat ke-10, Star River. Di Star River, dia telah kalah dalam 9 pertempuran dan tidak memenangkan satu pun. Dia telah membuat ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Terutama ketika dia melihat pertarungan terakhir antara Lu Ming dan Tianming, wajahnya berubah lebih muram. Pada titik ini, Lu Ming telah meninggalkannya jauh di belakang. Pertarungan terakhir, Tianming melawan Lu Ming. Pria tua berambut putih itu akhirnya mengumumkan nama kedua orang itu. Hati banyak orang tercekat. Akhirnya pertarungan terakhir pun terjadi. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang menjadi favorit surga terkuat di antara generasi muda alam purba. Apakah itu Lu Ming atau takdir? Yang satu belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai 2 hukum tertinggi dan 2 hukum Dao Raja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang satunya adalah anak takdir yang langka yang mengendalikan takdir dan tak tertandingi di dunia. Siapa yang lebih kuat? 2 sosok muncul di udara dan mendarat di arena pertarungan, menarik perhatian semua orang. Tianming, berpakaian putih, diselimuti cahaya misterius, seperti makhluk abadi yang dibuang turun ke dunia fana, tidak ternoda oleh kotoran. Dengan senyum tipis, dia menatap Lu Ming dan berkata, "Kamu sangat kuat, tetapi kamu tetap ditakdirkan untuk kalah." Omong kosong, aku mengendalikan nasibku sendiri. Tidak seorang pun dapat mengendalikan nasibku. Jika ada yang bisa, aku akan menghancurkan mereka semua. Lu Ming sangat sombong. Dia tidak percaya pada apa yang disebut takdir, bahwa takdirnya ada di tangannya sendiri, bukan surga. Hanya ketika seseorang cukup kuat, seseorang dapat mengubah atau bahkan membalikkan nasib. Orang-orang sebelumnya juga tidak mempercayainya. Mereka pikir mereka dapat melawan takdir, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir. Tianming tidak marah dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia yang mengendalikan segalanya. "Oh, kalau begitu, apakah kau sudah melihat takdirmu? Takdir dipukuli olehku sampai kau menjadi kepala babi." Lu Ming tersenyum tipis.
Takdirku sudah diputuskan. Aku tidak akan kalah. Gali kecerdasan ini, telusuri kembali ke N0V Asteris Elbin. Bisikan amanat surgawi. Kalau begitu aku akan mengubah takdirku dan membiarkanmu kalah sekali. Boom! 4 jenis hukum meledak dari tubuh Lu Ming. Keempat jenis hukum itu menyatu. Tubuh Lu Ming seperti bola meriam, menghantam ke arah Tianming. Kau ditakdirkan untuk terluka. Tianming berkata lembut dan menunjuk dengan jarinya. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak dan pupil matanya mengerut. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan membombardirnya dan menghancurkannya. Bas! Lu Ming mengguncang hukum dan keempat jenis hukum itu bertemu untuk membentuk sungai hukum 4 warna. Itu mengelilingi tubuhnya dan memblokir serangan energi aneh itu. Apakah ini hukum takdir? Itu hanya jenis hukum. Bahasa Indonesia, meskipun misterius dan aneh, itu tidak dapat benar-benar memutuskan nasib seseorang. Itu masih membutuhkan energi untuk menyerang. Lu Ming memiliki beberapa pemahaman tentang hukum takdir. Ledakan. Lu Ming meledak dan menerobos serangan energi dalam satu gerakan. Dia kemudian menyerang ke arah Tianming. Tianming, jangan main-main dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Gunakan kemampuan ilahi Anda. Kata Lu Ming. Sosoknya seperti kilat saat ia dengan cepat mendekati alam mandat surgawi. Sesuai keinginanmu, mantra takdir yang hebat. Nasib tidak dapat ditentang. Mandat surgawi berbicara. Dia berdiri di sungai takdir seolah-olah dia akan berubah menjadi dewa. Wus, wus. Dia mengacungkan 2 jari secara berurutan dan menusuk bayangan di tangannya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengalami serangan yang mengerikan. Hukum bergetar dan Lu Ming mundur dengan cepat. Namun, pada akhirnya dia diblokir dan tidak terluka. Omong kosong, Lu Ming melangkah maju dan menyerang Tianming. Tianming terus menyerang dengan jari-jarinya, dan kekuatan jari-jarinya menembus bayangan. Lu Ming menghadapi serangan yang mengerikan. Ada beberapa kekuatan mengerikan yang menyerangnya. Boom! Lu Ming terlempar beberapa ratus meter. Tubuhnya bergetar dan dia merasakan ki dan darahnya bergejolak. Lu Ming, aku akui bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka. Namun, sulit bagimu untuk menentang surga. Kamu tidak dapat menolak takdir. Tianming berbicara dengan dingin, suaranya tinggi dan perkasa. Kamu begitu percaya diri, apakah ini semua yang kamu miliki? Lu Ming mencibir. Apa? Tianming mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit kekuatan ini? Kamu tidak dapat menyakitiku sekarang. Kata Lu Ming. Banyak orang terkejut. Itu benar. Tianming hanya bisa memaksa Lu Ming mundur tetapi tidak melukainya dengan parah. Lu Ming bisa menggunakan pertahanannya yang kuat untuk mengulur waktu dan mempersulit penentuan pemenang pertandingan ini. Wajah Tianming menjadi gelap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni dan dia terus-menerus menyerang dengan jari-jarinya. Namun, dia hanya bisa memukul mundur Lu Ming tetapi tidak melukainya. Apakah ini batasmu? Kalau begitu hari ini, biarkan aku menghancurkan takdir. Lu Ming melolong panjang. Tubuhnya seperti kilat saat dia bergegas menuju Tianming. Boom! Dalam proses penyerangan, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan sungai hukum 4 warna berubah menjadi 5 warna. Dengan ini, seluruh pemandangan menjadi panas. Ya Tuhan, 5 warna, 5 hukum. Lu Ming telah menguasai 5 hukum. Apakah aku melihat sesuatu? Itu benar. Terlalu mengerikan. Tidak ada batas. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Sebelumnya, Lu Ming telah menunjukkan 4 jenis hukum, yang sudah cukup mengejutkan. Semua orang menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah batas Lu Ming. Tapi sekarang, Lu Ming telah memperlihatkan 5 jenis hukum. Apa batasnya? Lu Ming mengungkapkan 5 jenis hukum. Penggabungan kelima jenis hukum tersebut menyebabkan keributan. Banyak orang tidak bisa tetap tenang. Lu Ming tidak memiliki batasan. Periksa asal data ini, yang sangat terkait dengan N0V Elbin. Sekarang ada 5, tetapi tidak ada yang yakin apakah dia akan mengungkapkan 6 nanti. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moi sangat gembira sehingga mereka melompat-lompat. Bas! Lu Ming melintasi kehampaan dan mendekati takdirnya dalam sekejap. Pupil mata Tianming mengerut, matanya sangat serius. Tubuhnya hampir menyatu dengan sungai takdir, menjadi ilusi. Pada saat yang sama, dia terus menunjuk ke arah bayangan itu. Kali ini, dia menunjuk ke tengah alis bayangan itu. Puff!
Glabella bayangan itu tertusuk. Lu Ming, yang menyerangnya, menghadapi serangan yang mengerikan. Kekuatan yang sangat tajam menyerang Glabella Lu Ming. Namun, sekarang setelah Lu Ming menggabungkan 5 jenis hukum, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Hukum-hukum itu bergetar dan memblokir kekuatan itu. Kemudian, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan membombardir kekuatan yang datang. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga meletus dan kekosongan bergetar terus-menerus. Kekuatan yang digunakan untuk menyerang Lu Ming sangat mengejutkan, tetapi masih dikalahkan oleh Lu Ming. Makan jariku dan lihat. Lu Ming menyerbu ke depan dan mengarahkan jarinya pada saat yang sama. Energi langit dan bumi meledak, membentuk jari kesengsaraan raksasa yang kacau yang menghancurkan sungai takdir. Hualala! Kali ini, sungai takdir tidak dapat menahan kekuatan jari kesengsaraan kekacauan. Sungai itu bergulung dan bergetar, dan ribuan gelombang muncul. Boom, boom, boom. Saat jari kesengsaraan kekacauan menekan ke bawah, sungai takdir tampaknya berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, seluruh stadion sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini karena mereka tahu bahwa ini adalah saat yang paling penting. Saat itulah kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Siapa yang akan menang? Sungai takdir. Tianming melolong. Dia menyerap kekuatan sungai takdir, berubah menjadi sinar cahaya dan menebas jari kesengsaraan. Boom! Ledakan memekakkan telinga terjadi di langit. Cahaya dari tebasan kehendak surga menghalangi jari kekacauan kesengsaraan dan menghilang. Lagi, Lu Ming menunjuk beberapa kali lagi. Energi tak berujung terkumpul dan total 3 jari kekacauan kesengsaraan meledak ke arah Tianming. Tianming hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Suasana menjadi heboh. Tidak seorang pun menyangka bahwa takdir akan dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming telah mengalahkan Tianming dan berdiri di puncak. Awalnya, tidak seorang pun menganggap Lu Ming hebat. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ming belum berhasil menembus alam martial supreme, mereka bahkan diejek oleh Muyang. Saat itu, tidak seorang pun mengira bahwa Lu Ming akan mampu masuk 10 besar. Tidak seorang pun mengira bahwa Lu Ming akan menjadi yang pertama. Tuanku tak terkalahkan. Aku tahu tuanku tak terkalahkan. Lu Xiangxiang melompat kegirangan, tidak lupa melihat para tetua di dekatnya. Beberapa tetua juga tercengang. Ketika mereka melihat mata Lu Xiangxiang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tuan muda sangat hebat. Wajah Qiu Yue penuh dengan senyuman. Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga tersenyum. Pedang kematian menatap Lu Ming dalam diam. Di sisi lain, wajah Heng Xinghe sangat suram dan bahkan memiliki sedikit rasa takut. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya. Jika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Saudara Wuxiang, Saudara Kong, Saudara Heng, Saudara He, ku dengar Lu Ming ini berasal dari Gunung Yuan. Aku tidak menyangka Gunung Yuan akan melahirkan orang yang sangat disukai surga. Selamat. Beberapa kaisar agung memberi selamat kepada Paman Kong, Kaisar Wujud, Kaisar Agung Klan Heng, dan Klan He. Hahaha, Paman Kong dan Kaisar Wujud tertawa terbahak-bahak. Kaisar Agung He dan Heng mendengus dingin dengan ekspresi yang sangat muram. Mereka tidak sabar untuk menamparkan Lu Ming sampai mati. Akan aneh jika mereka tampak senang ketika orang lain memberi selamat kepada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dengan ekspresi paling jelek adalah keluarga Heng, keluarga He, dan tentu saja, klan Gagak Emas Tanah Suci Gu Yue, keluarga Wan, dan pasukan lainnya. Wajah mereka menjadi pucat. Bakat Lu Ming terlalu mengerikan. Jika Lu Ming terus tumbuh, mereka semua akan dimusnahkan di masa depan. Ketika mereka memikirkan ini, mereka ketakutan. Sialan! Yuan Xin berteriak. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Lu Ming benar-benar mendapat tempat pertama. Tianming juga tidak mau menyerah. Matanya berkilat tajam, tetapi dia akhirnya tenang. Baiklah, pertempuran 10 negeri telah berakhir. Pria tua berambut putih itu berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, aku akan mengumumkan nama-nama 10 besar dalam pertempuran 10 negeri. Tempat pertama, Lu Ming. Tempat kedua, Tianming. Tempat ketiga, Yuan Xin. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan peringkatnya.